Tadi teman-teman ini yang sangat optimis ini bilang, kan kita sudah berganti dari pasokan Afrika Barat dan Amerika. Betul, tapi persoalan pokoknya tadi seperti Anthony bilang, ini bukan persoalan feedstock, guarantee. Bukan jaminan pasokan, tapi soal berapa harganya. Kembali Rakyat Bersuara, seperti janji saya tadi, saya ingin ke Prof. Susi, tapi sebelum ke Prof. Susi saya berikan kesempatan pada Prof. Iksanuddin Nusi. Banyak Prof di sini sekarang. Oke, yang pertama yang kita bahas dari tadi ini bicaranya indikator-indikator. Prof, saya izin, mohon maaf sebentar. Sebelum ke Prof, saya boleh nggak ke mahasiswa sebentar? Oh boleh. Boleh ya? Silakan. Udah ada mikrofon, boleh perkenalkan siapa? Nama dari mana? Nama berdiri? Berdiri boleh. Oke. Salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rona dari MNC University. Oke, jurusan apa? Saya dari Prodi Manajemen. Manajemen, ekonomi dong berarti ya? Iya betul. Oke, saya mau tanya, dari diskusi kita ini Rona ya? Iya Rona, betul Pak. Kamu melihat Indonesia di tengah perang Iran ini, panik atau tenang? Pesimis atau optimis? Awalnya saya panik karena saya juga mendengar hoax-hoax berita tentang... Di media sosial ya? Iya, di media sosial dan dari orang tua saya sendiri juga kalau... Orang tua ngomong apa? Oh, kalau BBM hari ini naik, jadi dia kayak mau borong gitu buat stok gitu. Hari ini nih? Iya, baru banget tadi siang pas ngantri borong saya. BBM orang tua? Ngomongnya begitu. Oh, ikut ngantri tadi? Iya, saya juga jadi ikutan panik nih. Gimana nanti saya kuliah, bagaimana orang tua saya kerja. Jadi saya ikutan panik juga ya kan. Tapi setelah mendengar perdebatan para profesor di sini, saya jadi mulai, oh ternyata enggak semuanya benar yang ada di berita, apa yang ada di media sosial. Ternyata Indonesia nggak sekritis itu. Saya yang tadinya pesimis, mulai menjadi kayak optimis. Mulai ada harapan kalau Indonesia tuh nggak seterpuruk itu, maksudnya nggak. Mau perang panjang pun Indonesia masih survive, masih bertahan. Masih bisa survive, gak yang sekritis tadi, itu. ada berapa? Iya, tadi para profesor juga menyebutkan akan ada untungnya juga. Jadi saya berpikir, oh gak seburuk itu berarti ya, kayak gitu aja sih Pak. Jadi berubah nih kamu sekarang ya? Ya sudah mulai jadi optimis. Silakan Prof. Iksan. Ya, yang pertama yang kita bicarakan dari tadi ini indikator-indikator ketahanan energi. Ketahanan energi. Bahlil menyebut kita punya 20 hari. Sementara kalau Badan Energi Internasional bilangnya di atas 75 hari sampai 90 gitu kan. Oke, kalau 20 hari berarti persoalan pokoknya adalah tadi disebut joint stockpiling. Kalau joint stockpiling maka pertanyaan berikutnya menjadi Indonesia memang punya tanking yang cukup. Itu pertanyaan besarnya. Tanking cukup untuk? Untuk stockpiling. Stockpiling? Iya, itu nyimpan... untuk penyediaan. Ini storage maksudnya? Storage, itu artinya kalau sampai... Stockpiling kaitan ke energi? Iya, kan tadi joint stockpiling itu dalam rangka itu. Jadi artinya kalau kita bicara seperti ini, sudut pandangnya bukan sudut pandang pesimis atau optimis. Oke. Sudut pandangnya sudut pandang kritis. Nah dari situ karena kita bicaranya ketahanan energi, maka kita ngelihat feedstock kita dari mana aja. Pasokannya kita dari mana aja. Nah, namanya feedstock. Nanti ada feedstock, ada off-taker, gitu ya. Kalau off-takernya jelas di sini ada Pertamina dan ada swasta. Off-taker itu lembaga yang mensuplai. Pembelinya dari pembeli siapa gitu ya. Oke. Dari catatan saya, kita dari Arab Saudi itu 5,96 juta ton. Dari UAE 2,53 juta ton. Dari Qatar 887 ribu ton posisinya. Nah Singapura ini yang paling gede. Hampir 11 juta ton. Ini pasokan BBM ke kita? Pasokan BBM ke kita. Tetapi jangan salah, Singapura pun ngambilnya dari yang namanya Timur Tengah. Nah sekarang artinya pertanyaan menjadi begini. Kalau begitu sampai seberapa jauh kita terpengaruh dari pasokan energi melalui Selat Hormuz? Tadi teman-teman ini yang sangat optimis ini bilang, kan kita sudah berganti dari pasokan Afrika Barat dan Amerika. Betul, tapi persoalan pokoknya tadi seperti Anthony bilang, ini bukan persoalan feedstock, guarantee. Bukan jaminan pasokan, tapi soal berapa harganya. Gitu loh ngelihatnya. Jadi kita jernih ngelihatnya. Berapa harganya akan muncul kayak gitu. Nah, itu dari situ kita strukturin.
strukturnya bagaimana kita ngelihat APBN, bagaimana kita ngelihat yang namanya moneter. Kenapa? Karena harga energi dalam cara bermain Amerika melalui NYMEX, New York Mercantile Exchange itu selalu dalam posisi permainan mereka. Brand nggak berpengaruh no. Antara Brent sama WTI itu bergerak antara 4 sampai dengan $6 perbedaannya. Bahkan terkadang selisihnya cuma 2. Harga BBM nih ya? Selisihnya. Terkadang 2, terkadang 4, terkadang 6 itu bermainnya di situ gitu kalau ngelihatnya kayak gitu. Nah sekarang ketika kita ngelihat feedstock kita bisa terpenuhi. Ini saya berasumsi. Oke, karena perjanjian berdasarkan agreement on reciprocal trade, maka Indonesia beralih mendapatkan feedstock dari Amerika. Fine. Jadi sekarang pertanyaan berikutnya, harganya? Kan pasti harga internasional tetap. Saya challenge-nya begini, Prof. Iksan. Oke, harganya naik. Ya kan? Ada tekanan fiskal. Ada tekanan APBN. Subsidi makin bengkak, katakanlah gitu. Tapi kan tadi dijelaskan, ada untung juga dari tambang. Besarnya begini. Ada refocusing dan seterusnya. Enggak, saya beri tadi kan ya. Tadi saya udah jelaskan juga, Prof. Artinya impas, bahkan lebih. Enggak juga, karena besaran impor kita mencapai 1 juta ton itu. 1 juta barel kita mengimportnya. Nah 1 juta barel dengan harga seperti itu karena benchmark price pada tambang itu adalah harga energi. Benchmark price itu pada tambang itu adalah harga energi. Maka ikutan kenaikan pada batu bara, pada nikel, pada yang lain-lain ikut naik juga. Masih belum setara dengan kenaikan 1 juta barel impor. Jadi hitungan Anda itu ketemulah stress test yang disebut tadi oleh namanya Boni. Itu yang saya bilang, Prof. Sebentar. Tadi lo ngomong gue diem, gue dengerin. Oke, boleh dong. Silakan, Prof. Nah, sekarang kalau kita bilang dalam posisi setiap kenaikan itu kena 1,3 ton, 1,3 juta dolar gitu posisinya. Padahal asumsi kita adalah $70, sementara harganya sebutlah harganya 116 gitu ya. Kemarin bahkan sampai 155 sebutnya, entah. Terserah deh pokoknya. Tapi yang pasti harga asumsi, kalau saya bilang mau harga asumsi, harga target yang diterapkan oleh APBN 2026 itu adalah $70 per barel. Maka terjadi margin gitu ya, negatif margin sebesar 116 dikurangi 70. Terjadi selisih, katakan 116. Dari sisi terjadi selisih 46. 46 kali juta aja per hari berapa dibanding sama import. Nah di situ tadi sudah saya sebut, dia mempengaruhi yang disebut dengan neraca perdagangan. Yang dibuat oleh asumsi teman-teman dengan stress test itu adalah kenaikan harga pada BBM diikuti dengan kenaikan harga pada tambang, tidak menyelesaikan defisit neraca perdagangan. Maka muncullah defisit migas. Defisit neraca perdagangan migas menggerogoti surplus neraca perdagangan non migas. Gitu loh ngelihatnya. Oke. Artinya begini, kalau bicara neraca migas menggerogoti surplus untungnya non migas, tambang dan seterusnya. Oke, keuntungan turun, tapi kan secara positif negatif masih positif, masih hijau. Belum tentu. Kenapa? Karena bergeser dia. Di sini dibangun asumsinya bahwa neraca perdagangan gitu ya, neraca perdagangan current account defisitnya, defisit transaksi berjalannya bergerak dia antara 0,9 miliar sampai dengan 1 miliar dolar. Itu dibangun stress test yang kayak gitu. Nah, lembaga-lembaga itu sudah mengakui bahwa memang ada ancaman defisit transaksi berjalan. Itu defisit transaksi berjalan, Prof. Defisit transaksi berjalan itu bisa dilihat pada moneter. Nah, itu sudah saya sebut tadi, cadangan devisa ambruk, SBN dengan BI rate tadi kelihatan. SBN dari 6,1 naik ke 6,8. Gitu kan kelihatan. Itu indikatornya. Indikatornya. Undisbursed loan 22,88%. Artinya pengusaha masih ngeliat wait and see. Nggak ambil pinjaman gitu. Dan kemudian yang terjadi pembesaran adalah SBN meningkat atas kepemilikan Bank Indonesia sama yang namanya perbankan. Betul. Makanya pemerintah menyerukan penghematan. Dan tadi ide saya Mas saya jelaskan dikit, karena mungkin saya harus jelaskan dikit. Jadi begini, kalau dibilang kita untung atau rugi, indikator-indikator yang Prof. Iksan tadi menyatakan bahwa, yang disampaikan bahwa ini hati-hati loh, udah red alert.
Nah, kalimat lo tepat. Kita waspada. Jadi jangan bilang pesimis, kita harus waspada. Kalau kita waspada, maka kita akan bikin kebijakan yang lebih akurat, lebih proporsional. Artinya poinnya seperti yang saya bilang sama Didu barusan. Lo tingkatin public trust lo. Jangan ngomong sembarangan. Itu yang dilakukan pemerintah kan. Kewaspadaan, penghematan itu pasti dilakukan. Tadi saya juga mengusulkan selain diversifikasi sumber impor, juga perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengatasi situasi darurat kalau memang nanti kita harus menghadapi kedaruratan itu. Artinya saya mau tanya ke Prof, kalau seandainya salah langkah sedikit, masuk jurang? Pasti kena. Dan saya mau bilang sama Masuk Anda, jurang maksudnya? kalau Anda mau diversifikasi, Ihsanuddin Nursi, lihat, Ihsanuddin Nursi mampu menyediakan diversifikasi energi. Yang tidak mau pemerintah. Jadi gini Mas Eman, kenapa saya katakan tadi, saya agak ngotot dengan optimisme saya bahwa pemerintah masih bisa menekan potensi imbas negatif dari situasi ini karena dia masih mampu menghadapi. Kenaikan harga minyak ini masih bisa diatasi tadi dengan penghematan, realokasi anggaran dari sektor non prioritas itu bisa dilakukan untuk tetap menjaga subsidi minyak seperti Petrolite itu tidak sampai merugikan masyarakat dan seterusnya. Nah di sini ada dasar optimisme saya tadi. Cuman kalau misalnya Pak Iksan, kita terus menggiring opini ini dalam nuansa negatif, pesimis, saya tidak yakin ini kritis, tapi pasti ini pendekatan pesimis. Yang saya takutkan adalah sentimen pasar, terjadilah dugaan buruk Bapak Prof. Andi tadi, capital flight bisa terjadi. Nah itu yang kita tidak mau. Kalau keresahan ini hanya di antara Pak Iksan dan saya, es gibt doch kein Problem, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau ini menjadi keresahan sosial, keresahan pasar, maka terjadi perpindahan modal. Nah ini yang membuat negara bisa hancur. Nah kita mau mencegah itu. Oke, saya udah bilang tadi sebentar. Gue masuk dulu sebentar penjelasan tadi. Kalau mau penjelasannya begitu, maka persoalannya menjadi harus ada keberanian segera melakukan restrukturisasi APBN yang logis dan proporsional. Misalnya contoh, sebentar contoh. Orang sudah membuktikan 1,2 triliun MBG itu nggak beres. Ayo, 1,2 triliun per hari MBG itu nggak beres. Anda harus segera merestrukturisasi itu. Karena faktanya bukan 1,2 triliun nyampe 1. Ya sebentar, harus dilihat juga. Ini kan hitungan orang atas 335 triliun sehingga mencapai angka 1,2 begitu ya. Nah sekarang kita ngelihat begini. Kalau kita tahu bahwa ada masalah kita seperti ini, maka alternatif berpikir yang muncul dari masyarakat dalam rangka mengatasi energi alternatif itu harusnya bukan dipersulit oleh mesin birokrasi yang sudah terlanjur rusak ini. Ulang, harusnya ide-ide masyarakat yang brilian mengatasi energi alternatif ini tidak dilayani dengan mesin-mesin birokrasi yang rusak. Mesin birokrasi ini sudah karatan. Dia tidak lagi mampu mengambil sikap antisipatif. Apa yang kita bicarakan di sini, ini perdebatan saya dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Hatip Basri. Apa dia bilang? Ketika menghadapi kasus 2010 ya, dia bilang gini, iya kita memang cuma bisa bicara jangka pendek. Kenapa? In the long term, we all dead. Itu Keynesian. Yang saya ajak Anda bicara di sini adalah bagaimana jangka pendek, ke jangka menengah, ke jangka panjang. Sehingga yang namanya kedaulatan ekonomi bangsa ini, tadi saya bilang, tegak tampil, percaya diri. Sedikit. Ya, nanti saya tekan. Soal tadi misalnya. MBG. Silakan. Ya tadi kan Prof bilang 1,2 triliun MBG itu nggak bagus, ya, nggak berjalan dengan baik. Sebenarnya saya agak kurang setuju ya, sorry ya Prof ya. Begini, kenapa ya? Saya pengen bicara dari sisi data di sosial media. Semua orang ya, mungkin termasuk Prof ya. Hari ini dari awal MBG itu dijalankan, itu selalu bicara bahwa semua masalah solusinya adalah hentikan MBG. Padahal pemerintah ya per hari ini aja itu sudah berusaha melakukan berbagai hal, ya kan, terhadap hal-hal yang tidak produktif. MBG ini kan bagian dari mimpi besar presiden untuk memberikan makan kepada rakyat. Kalau sudah ada bagian lain yang bisa efisiensi, kenapa harus MBG?
Ya kan ada banyak yang direalokasi anggarannya, refocusing anggarannya. Terus kemudian ada beberapa program yang kemudian enggak dialihkan anggarannya. Kenapa harus MBG? MBG hari ini sudah mencatat ya, ada banyak sekali anak-anak yang menikmati itu. Kalaupun misalnya masalahnya adalah kalau misalnya ada yang yang menjadi masalah, yang dia jadi masalah ini apanya? Jangan cuma bicara stop anggaran MBG, tapi nggak tahu masalahnya apa. Jangan sampai masalah di pelaksanaan dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan kebijakan. Oke, sekarang begitu ngelihatnya. MBG itu sebenarnya tunduk pada namanya, ini garis di bawahi ya, yang namanya Schools Meals Coalitions. Dia tunduk pada 4 institusi dunia, WHO, ya, WFP, World Food Program, SDG, dan UNESCO. Diambillah dia menjadi BMBG, Schools Meals Coalitions, memberi makan kepada anak sekolah. Logikanya apa? Logika pertama adalah dalam rangka stunting. Oke, stunting itu bukan ngasih makan ke anak, kasih makan ke yang namanya ke ibu. Iya, oke. Tapi Kan MBG sebentar. Ini kan soal anggarannya. Anggarannya dikatakan kalau seandainya memang memberatkan, kan ada efisiensi di bidang lain itu. Bisa dijelaskan soal itu. Saya ingin mengatakan begini, kalau mau diambil, makanya ngelihatnya jangan cuma pada alokasi, tapi beyond the numbers-nya, beyond the allocation-nya. Nah, kalau kita ngambil beyond the allocation-nya, kebijakannya harus tahu. Nah, lalu dibilang, semua orang, saya nggak bilang bermasalah, saya juga nggak bilang dihentikan. Ada beberapa memang memerlukan makanan, tapi sebagian besar memerlukan lapangan kerja. Sesuai dengan yang namanya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Sekarang saya tanya Prof, udah dihitung belum berapa MBG bisa menghasilkan lapangan kerja hari ini? Yang buka lapangan kerja itu siapa yang mendapat lapangan kerja? Kata kuncinya. Kenapa satu orang bisa menguasai beberapa pos? Oke, gini. Kan jawaban saya harus, pertanyaan saya harusnya dijawab dulu dong. Gini aja. Tidak berarti semua program presiden langsung itu lolos dari kesalahan. Iya, masalah, iya betul. Jadi jangan-jangan juga karena itu seakan-akan nggak ada salah. BGN sudah mensuspend 3.000 dapur. Artinya dia mengakui ada yang salah. Betul, itu Jadi bukan. Seakan-akan, nah dia tadi di pengumuman dia sudah bersedia mengurangi 20 triliun. Jadi beginilah, biarkanlah program pemerintah Presiden Prabowo itu berjalan dengan jalan yang lurus. Jangan seakan-akan siapa tahu pelaksanaan yang makan berlindung di program dan evaluasi itu dilakukan. Ya harus dilakukan. Ya, gitu. Jangan seakan-akan sekarang kan sudah berjalan dari ya, 6 hari. Jadi Anda juga seakan-akan nggak ada yang salah kalau memang jelas dong. Bahkan data Pak Said gitu Didu aja salah. Yang benar itu 1.500-an bukan 3.000. 1.500 yang diumumkan karena ada yang ditutupi 1.500. Lo berarti kan belum terjadi. Bukan, jangan kemudian terjadi. Karena belum diumumkan dianggap sebagai sebuah kebenaran dong. Intinya jangan ada yang berlindung di presiden untuk merampok negara. Clear. Oh, nggak ada yang merampok. Pak Said Didu buktikan kalau memang ada yang merampok, nanti audit. tunggu. Ya. Audit. Tapi intinya bahwa ada evaluasi iya, bahwa ada pengurangan iya, bahwa ada penegakan hukum iya. Kita kembali sesaat lagi tetap bersama kami.